Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya? Luar biasa sehat. Biasa, alhamdulillah ya. Boleh teman-teman sebelum kita mulai, videonya boleh dihidupkan biar terlihat gitu ya. Kalau misalkan belum siap untuk dibuka kan ya nanti bisa dibuka. Kita mulai saja ya, sudah pukul 9:06 dan waktu yang sudah ditentukan kemarin itu di pamflet 09.00, jadi jam 9 pas. Qadarullah, alhamdulillah ya, orangnya dan pesertanya ada lah. Nggak apa ya Teh Jamila? Siap. Baik teman-teman semua, kita buka agenda pada pagi hari ini dengan hafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah Allah masih diberikan kita kesempatan yakni sehat, terus bertemu bahkan ya dengan teman-teman semua. Dan salam kenal, saya sebagai MC Fatimah Zahra akan memimpin jalannya agenda pada pagi hari ini. Salawat ringan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabatnya kita nantikan di kelak yang nanti. Baik teman-teman semua, marilah kita buka agenda kita pada pagi hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum ke materi, saya akan membacakan kurikulum kita terlebih dahulu. Baik. Nama lengkap Zamilah Esos, lahir di Desa Datar Lebuai 15 Januari 1995. Terus sejak 2013 beliau menyukai dunia desain, grafis dan training motivasi. Dan beliau ini biasa disapa dengan Teteh Mila. Teteh Mila. Jadi beliau alumni dari UIN Raden Intan Lampung dan sekarang bekerja di Humas Darul Ilmi dan organisasi Tapis Blogger ya. Nanti bisa oleh pemateri dipaparkan lagi untuk lebih dalam pengenalannya. Dan media sosialnya boleh itu ada Mila Smart, itunya akun YouTube, Facebook, dan IG-nya. Baik teman-teman semua, mungkin itu sedikit pengenalan. Mungkin nanti lebih dalamnya lagi sama Teteh Mila ya. Kita sambut dengan takbir Allahu Akbar. Buat Teteh Mila dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Teteh Fatimah yang sampai hari ini menemani ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Teman-teman mau cek dulu suara saya terdengar enggak ya di sini? Terdengar, Kak. Baik. Alhamdulillah senang sekali pada agenda di penghujung bulan Juni 2021 kami dari Sledku Sehat bisa menggelar agenda yang sebetulnya kemarin di rancangan awal tim itu membuat ini agendanya berkelas atau berbayar, tetapi setelah kemudian kita rapat lagi dan ada usulan dari teman-teman tim kalau ternyata kita buka secara free gitu. Pada akhirnya kita share ini dalam rangka memberikan edukasi dan memberikan bagaimana
ternyata ada sesuatu yang luar biasa dari slide PowerPoint, tapi tidak banyak orang yang mengetahuinya gitu ya. Dan hari ini kami dari Satku Sehat adalah sebuah lembaga belajar online ya, yang kemudian perannya dalam rangka mengoptimalkan media visual yang menggunakan PowerPoint. Nah, kita nanti akan belajar banyak sebetulnya apa sih yang menjadi rahasia PowerPoint, dan kenapa sih harus PowerPoint 2013 minimal yang digunakan. Dan teman-teman, hari ini saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung ya. Semoga yang hadir tepat waktu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitasnya dengan penuh kebaikan dan keberkahan. Oke. Di pagi hari ini mohon izin untuk memperkenalkan, tadi sudah diperkenalkan ya. Saya ingin mengajak teman-teman dulu untuk kemudian mengingat satu hadis Rasulullah SAW dari hadis Muslim ya. Sesungguhnya Allah itu indah dan maha indah. Allah itu maha indah dan Dia mencintai keindahan. Ini kita berawal dari sudut pandang yang kemudian sudah Allah gariskan seluruh alam jagat raya yang ada di bumi ini bertasbih, dan tentunya ini merupakan keindahan yang Allah ciptakan. Lalu bagaimana kita bisa kemudian memperindah gitu? Kalau Allah saja sudah mempercantik dunia ini, kenapa kita tidak bisa mempercantik, memperindah visual kita di hadapan publik dalam rangka di sini misalkan presentasi ataupun kita yang hari ini bermedia sosial bisa menghadirkan solusi, bahkan mungkin jadi penguat hati gitu ya. Kita berawal dari sini. Dan saya Mila Smart, desain slide Muslimah. Saya juga mendirikan usaha ya sejak 2015, tapi beroperasinya 2017 waktu itu, karena masih belum percaya secara publik kalau saya bisa membangun usaha di dunia digital printing gitu ya. Kemudian juga di tahun 2020 kemarin, Slide Sehat ini hadir berdasarkan kemudian keresahan dan juga ya konsultasi di beberapa mentor, coach gitu ya. Apa sih yang bisa kemudian sebetulnya menghadirkan solusi bagi orang lain. Ketika ada dokter yang kemudian para nakes yang berkontribusi melalui perannya di dunia kedokteran, di dunia kesehatan, lalu ada seorang motivator yang kemudian dengan berbicaranya, dengan public speaking-nya yang bagus sehingga dia bisa memotivasi orang lain. Ada seorang guru yang kemudian menjadi guru inspiratif dengan pembelajaran yang kreatif. Tetapi apa yang kemudian saya bisa berikan kepada orang lain gitu ya. Dan itu saya ambil dari hobi di dunia desain, maka saya pun hadir sebagai ya setidaknya memberikan solusi di dunia desain grafis gitu ya. Dan saya alumni dari MSDH. MSDH ini salah satu komunitas terbesar di Indonesia yang dipelopori atau didirikan oleh Bang Andi Sukmalubis. Beliau seorang desainer yang melahirkan ribuan banyak desainer, termasuk saya yang ada di Lampung. Saat ini aktivitas saya ada di Kehumasan SIT Darul Ilmi Bandar Lampung, salah satu lembaga yang memiliki 2 unit SMP dan SMA IT yang ada di Kemiling. Gitu. Dan ini media sosial, teman-teman kalau mau tanya terkait dengan bagaimana cara membuat desain PowerPoint yang sederhana tapi memukau gitu ya, teman-teman bisa berkunjung ke sini atau ke Slide Sehat. Di sana ada beberapa tips yang bisa teman-teman kulik gitu ya. Nanti kalau di perjalanan ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung tulis di chat box atau kita langsung mute suaranya ya, mengunmute suaranya. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa ini seorang tokoh yang kemudian terkenal ya, salah satu motivator juga, salah satu pengusaha muda juga ya pada waktu itu. Ya, beliau mengatakan 95% presentasi yang ada di dunia itu membosankan. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman yang ada di sini, kira-kira pernah gitu buat slide presentasi? Pernah nggak? Pernah, Kak. Pernah. Pernah, Teh. Pernah. Nah, yang nggak ada yang belum pernah? Saya baru tahu gitu. Pernah semua berarti ya? Iya. Nah, kemudian apa sih yang kemudian
Dan ternyata gitu 90% presentasinya itu membosankan, nggak menarik, bikin bosen. Atau kita pernah ikut satu training yang aduh kayaknya ngantuk gitu gara-gara ya pematerinya juga biasa, slide-nya juga nggak mempesona gitu ya. Dan kita coba apakah nanti di sini ada beberapa contoh slide desain yang nanti akan ditampilkan. Nanti bisa mengevaluasi apakah saya termasuk ke dalam 95% itu atau 5%-nya yang udah bagus gitu ya. Nah, kemudian juga ada seorang tokoh juga, ini perusahaan terbesar di Amerika Serikat ya, beliau mengatakan bahwa di forum-forum presentasinya di perusahaannya tidak boleh ada satu orang pun, nah ini ya, yang mempresentasikan atau presentasi laporannya, melaporkan studi ataupun penelitiannya dalam menggunakan PowerPoint. Jadi dilarang nggak boleh pakai slide presentasi PowerPoint. Kenapa? Karena yang nggak berkelas PowerPoint itu sejak 2018. Nah, apa yang kemudian menyebabkan hal itu terjadi? Ternyata PowerPoint ini sebenarnya punya hal yang luar biasa, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui. Maka kalau kita tahu bagaimana konflik di Amerika Serikat dan juga negara Islam Palestina ya gitu ya, itu mereka ya senjata yang paling ampuh gitu ya, senjata yang paling hebat, yang kemudian paling tinggi gitu ya derajatnya, atau mungkin tingkatan kecepatan jarak tembaknya ini AK-47 gitu. Nah, sama dengan PowerPoint. Menggunakan PowerPoint itu seperti kita itu melihat senjata yang dahsyat ini di atas meja. Nah, lalu kalau kita nggak bisa menggunakannya, contohnya ya, kita nggak tahu ini fungsinya apa, nggak tahu juga cara menyimpannya seperti apa, tapi kita lihat itu ada di atas meja dan kita coba-coba klik-klik ataupun ngeklik bagian ininya misalkan, maka akan menembus bahkan membunuh orang ya. Betul begitu ya. Sama dengan PowerPoint, bisa membuat hal yang sehat, bisa juga membuat orang itu sakit. Sakit, contohnya sakit matanya, sampai kalau lihat set presentasi di LCD atau di laptop sampai maju-maju saking perihnya mata melihat warna, melihat gambar yang tidak sepadan gitu ya. Nah, ini yang kemudian kalau kata guru kami Bang Andi Sukma Lubis itu seperti bubur ayam. Pernah makan bubur ayam teman-teman? Ada yang belum pernah? Pernah ya? Pernah ya bubur ayam. Nah, sama ada yang suka bubur ayam itu diaduk dulu semuanya, terus kita makan. Ada juga yang kerupuknya satu, nasinya sesendok, nanti dicampur bawangnya atau sayurnya gitu. Tapi dalam satu mangkok memang diberikan sama si ibu atau si bapak yang menjualnya. Terus, nah kalau seandainya kita termasuk orang yang suka mengaduk dulu baru memakan, ngaduk-ngaduk dulu sampai dia jadi satu, terus kita makan baru. Nah, karena saking ininya ya, saking misalkan ceritanya si penjualnya ini saking memberikan pelayanan yang terbaik kepada customernya, kepada pembeli, jadi supaya nanti si pembelinya langsung memakan tanpa mengaduk. Nah, si pembelinya ini ngaduk-ngaduk dulu, terus diberikan kepada si pembeli, si customernya tadi. Kira-kira kita sebagai pembeli bubur tadi mau makan apa enggak? Ya. Enggak. Kenapa enggak? Yang suka bubur diaduk. Nggak suka bubur diaduk dan jadi jijik ya. Iya. Yang gele amat gitu ya, jijik amat, udah mau bayar 7.000, 8.000 misalkan, tapi kok diaduk-aduk dulu, jadi nggak nafsu malah mual gitu ya. Nah, sama dengan PowerPoint juga. Kalau ada desain yang diaduk-aduk, itu tuh yang kita itu sampai riet gitu, sampai bingung ini sebenarnya fokus bacanya kemana sih gitu. Nah, kita akan contohkan beberapa slide yang buruk ataupun yang tidak sehat, yang sakit ya gitu ya. Nah, ini pernah lihat slide seperti ini? Pernah, sering Ya, bahkan dosen-dosen kita, mohon maaf ya, atau pembicara-pembicara ya tingkat yang udah terkenal gitu ya. Ini saya ambil waktu
saya ikut training motivasi tentang dunia dakwah ya, tapi sangat disayangkan materinya sangat bagus, tetapi slide-nya dihadirkan dengan cara yang diaduk-aduk. Nah, kita akan lihat diaduk-aduknya seperti apa ya. Temila mah kumaha ya diaduk-aduknya. Yang kedua, nah, gimana itu? Ya, pengalaman teh. Pengalaman atau kita sendiri yang sering buat cara presentasi kayak gini, pernah? Pernah. Nah, terus kemudian yang ketiga, ini terlalu banyak warna ya. Ada apa tuh ya, agak kuning, hitam, terus gradasi yang kurang jelas, nggak sepadan juga gitu. Yang seperti ini, nah ya ada apa namanya, sejarah dan urgensi dakwah kampus. Ini juga terlalu polos ya, putih semua, tapi juga ini nggak sehat. Ini sedang sakit ya, salahnya sakit. Nah, kita coba kemudian mengetahui sebetulnya apa sih, gimana sih ciri-ciri saat yang tidak sehat itu. Tadi sudah tahu ya, kalau kita lihat di sini, kira-kira ada yang salah di mana? Di slide yang pertama ini. Banyak gambar-gambar di belakang. Banyak gambar-gambar. Kemudian? Terus nggak sesuai dengan font tulisan dengan gambar belakang warna itu nggak sesuai. Bagus. Terus kemudian? Terus kalau dulu sih menurut kita kayak gini tuh bagus gitu teh. Kalau sekarang dilihat, Nah, setidaknya saya ingin teman-teman keluar dari grup ini udah tahu mana yang slide sehat, mana yang slide yang sakit ya. Sepakat ya? sepakat. Dan yang kedua, teman-teman bisa menghadirkan slide yang sehat, hijrah gitu ya. Hijrah dari slide yang sakit menjadi slide yang sehat. Sepakat ya? Nanti oke, kita akan mengetahui bagaimana sebetulnya ciri-ciri. Nah, ciri-ciri slide yang tidak sehat atau sakit di sini ya. Ini saya ambil dari buku Jago Slide PowerPoint dari guru saya juga, namanya Coach Rino Zeldeni. Beliau salah satu hipoterapi dan juga motivator dan ahli ilmu grafologi di Indonesia. Beliau dalam bukunya menuliskan satu, banyak warna yang digunakan. Nah, kita lihat di sini coba. Ada nggak warna yang digunakan? Dibuktikan ya. Nah, ada ya warna yang digunakan? Ya. Ada. Kemudian yang kedua, banyak teks yang digunakan. Tadi slide pertama masih ingat ya? Yang ada orang seperti ini di belakangnya. Kemudian slide-nya bertumpuk. Kemudian konteksnya tidak sistematis. Namanya tadi apa namanya tentang dakwah, tetapi ikonnya atau yang digunakannya adalah orang yang lagi kayak menghirup udara gitu ya. Kemudian yang ketiga, banyak animasi yang digunakan atau transisi. Biasanya kalau ini digunakan apa namanya di bagian ini. Saya izin sebentar. Nah, digunakan di bagian ini ya. Transisi ini kan banyak tuh. Nah, itu satu slide pertama ini, slide kedua ini, slide ketiga beda-beda gitu. Sehingga audiens itu tidak fokus dengan materi, justru malah keren-keren ya itunya transisinya gitu. Kita salah memfokuskan apa namanya audiens. Nah, disarankan kalau kita mau mempresentasikan di offline itu bisa menggunakan yang seperti tadi ya, misalkan seperti ini gitu. Atau yang berubah-berubah begitu ya, seperti ini. Tapi kalau seandainya online, karena memang jaringannya berbeda-beda ya, bahkan tadi ada yang putus nyambung gitu ya. Nah, menggunakan yang ini saja, sehingga transisinya pergantian antara slide 1, slide 2-nya tidak kemudian terlalu jauh gitu, cuma gini doang, swipe aja. Kemudian kalau animasi ini contoh, ini saya hanya menggunakan satu saja pada bagian ini. Tapi jangan sampai ini pakai ini, terus yang kedua pakai yang seperti ini, sehingga audiens pun tidak bisa menangkap gitu ya pelajaran apa ataupun apa yang kemudian bisa ditampilkan, dihadirkan dan juga diambil
sari intinya gitu, inti dari materi yang disampaikan. Tadi yang keempat, yang kelima, tulisan dalam slide berukuran kecil. Nah, tidak sesuai antara judul, ini judul ya, sini judul, ini judulnya, terus ini tulisannya. Nah, ini namanya headline, ini body text. Nah, jangan sampai ini digedein, sini dikecilin. Nah, ini termasuk juga apa namanya slide yang tidak sehat. Kita akan melihat tadi ya. Kemudian yang terakhir, objek gambar tidak sesuai. Betul ya tadi yang sudah disampaikan. Nah, maka hadirnya slide presentasi pada hari ini, pelatihan ataupun workshop Setku Sehat, sebetulnya bukan hanya hobi gitu ya. Bukan hanya hobi Mila yang kemudian diagungkan bahkan di trending topik gitu di hari ini. Enggak juga gitu. Tetapi kami ingin di Setku Sehat, jadi karena kemudian kami dibekali ilmu sama Allah Subhanahu wa taala, ilmu desain gitu ya. Dan itu semua adalah titipan. Bukan karena saya hebat, teman-teman tim itu dahsyat, bukan, tetapi lagi-lagi itu adalah ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Berupa apa? Berupa keahlian dalam membuat slide presentasi. Dan itu bukan hanya sekedar hobi dari seorang foundernya, tetapi sebuah upaya dalam rangka menghadirkan solusi. Maka teman-teman hari ini yang hadir di sini adalah bagian dari orang-orang yang Allah kirim, orang-orang yang Allah takdirkan untuk menjadi bagian solusi di tempat teman-teman semua. Entah itu kalau mahasiswa ya di kelasnya, kalau presentasi dia itu keren-keren gitu. Dan itu bisa menjadi solusi buat teman-teman semua. Dan bahkan ini bisa jadi jalan rezeki kita untuk menjemput rezeki ya. Dan saya sudah merasakan hal itu gitu. Nah, Mila ingin mengajak teman-teman di sini ya. Ini juga saya ambil dari materi dari Bang Andi Sukmalobis. Ketika itu saya ikut kelas advance-nya, beliau juga menghadirkan ini. Kira-kira pesan apa yang bisa teman-teman tangkap dari gambar ini? Cepat. Pengiriman di mana aja. Mengirim di mana aja. Terus apa lagi tuh? Terus ini apa? Kira-kira Dia menemukan hal yang baru. Menemukan hal baru, apa tuh yang barunya? itu kan lagi fokus tuh, kayaknya lagi apa perang apa gimana gitu ya. Tiba-tiba ada yang ngasih paket, terus dia langsung terpana gitu. Dia langsung terpesona ke yang ini, yang paket ini nih. Ini ya. Ini kan bawa pistol ya. Iya. Terus apa lagi teman-teman? Kira-kira pesan apa yang bisa dia tangkap? Ini bukan promosi ya. Saya bukan agen Tiki juga. Dan belum pernah juga menggunakan jasanya. Ada lagi? Pesan apa yang bisa disampaikan atau ditangkap dari gambar ini? Kalau baca di sini apa nih? Papua ya. Papua itu kalau kita tahu negara yang sangat Timur Indonesia. Di bagian pelosok ujung Indonesia, pelosok ya. Tetapi si Tiki ini ataupun jasa Tiki ini sampai kemudian ke kampung-kampung. Secara sederhana, ini si abang ini adalah seorang tentara TNI begitu ya, yang sedang berperang, tapi dia pesan gitu, dia pesan paket dari Jakarta misalkan, tetapi sampai dia pun tahu di mana gue sembunyi gitu ya. Nah, ini yang perlu kemudian pesannya itu disampaikan. Nah, tanpa kita kemudian banyak teks, tanpa kita banyak analogi yang disampaikan, tetapi para audiens, kalau guru berarti para siswa, kalau kita mahasiswa berarti ya teman-teman kita kuliah, bahkan dosen kita yang kemudian membersamai kita presentasi, bisa menangkap dengan cermat dan jelas gitu. Bahwa ini Tiki sampai ke Papua juga, seakan-akan Tiki ngomong, lo di kampung aja gue samperin gitu. Lo sembunyi aja gue dapet, gue tahu alamat lo di mana sembunyi gitu ya. Nah, dan inilah yang kemudian harus kita hadirkan juga di dunia slide presentasi. Siap menghadirkan solusi melalui slide presentasi? Insya Allah. Siap ya, lanjut kita. Nah, ada yang kemudian mendasar di sini. Ada yang kemudian tahu ya aplikasi desain grafis banyak sekali ya. Dan saya dulu termasuk para
apa namanya awal-awal belajar desain itu dengan CorelDRAW. Termasuk hari ini juga saya masih menggunakan ya. Kalau ya, tapi tidak sebanding dengan yang dulu. Kalau dulu hampir setiap hari, bahkan saya belum punya laptop ya ketika kuliah itu dulu 2013. Jadi saya ke warnet, saya buka CorelDRAW, saya desain. Hanya untuk menuliskan nama Mila Smart dengan warna yang berbeda-beda. Dan itu membuat, wah, di hati gitu, jadi gue bisa nih gitu. Ternyata setelah saya ikut naik kelas lagi tentang dunia desain, nggak kemudian harus ribet-ribet menggunakan Photoshop, Adobe, dan semuanya. Dan kita bisa memproduksi desain yang sebetulnya itu adalah produk Photoshop, bahkan CorelDRAW. Hanya dengan PowerPoint. Apa sih yang kemudian menjadi rahasia PowerPoint? Yang pertama, bahwa PowerPoint, Microsoft PowerPoint itu sangat generik. Nah, teman-teman kalau kemudian kita flashback di beberapa tahun kemarin, mungkin kita waktu SD, waktu mungkin kita SMA ya, semua laptop pasti ada namanya Microsoft PowerPoint atau Microsoft Word atau Microsoft Excel. Pasti mereka satu paket ya. Benar nggak? Semua laptop komputer ada. Ya, tapi tidak semua kemudian laptop itu ada CorelDRAW-nya, Photoshop-nya dan sebagainya. Kenapa? Karena memang mereka harus diinstal secara pribadi ya, install ulang atau nambah aplikasi dan sebagainya. Yang kedua, yang menjadi alasan kenapa desainnya di PowerPoint itu mudah dipelajari. Nah, di sini ada yang belum pernah belajar buat flyer di PowerPoint, flyer promosi. Pernah ada lihat slide presentasi atau seperti ini? Saya coba contohkan di sini ya. Bentar. Oh, sorry. Di Instagram. Semua produk yang di-upload di Mila Smart maupun Slideku Sehat ataupun di Mila Digital Printing ya, ini usaha saya, semuanya ini dibuat di PowerPoint yang terbaru kemarin. Ini di PowerPoint. Percaya nggak ini teman-teman? Belum kelihatan? Belum kelihatan? Iya. Belum dipindah. Oh screen. iya, bisa. Nah ini, tahu ini baru diupload kemarin ya, sore. Ini menggunakan PowerPoint. Kemudian ini kemarin juga saya beli kacang merah dan ada ibu ngobrol dengan pemiliknya dan saya tertarik untuk bagaimana seorang kakak ini, dia masih kelas 10 SMA, baru masuk di salah satu sekolah negeri di Bandar Lampung, yang beliau membantu bundanya di sini nggak terlihat menjual es kacang merah. Jadi dia membiayai sekolahnya dan dia juga punya kakak di kampus UIN ya yang sedang nyusun skripsi. Dan yang kemudian menarik saya untuk membuatkan desain ini, ya mereka ketika ditanya, "Kakak, kenapa bantuin ibu?" "Ya, karena ibu udah baik sama aku dan aku harus ngebantu ibu," gitu. Sehingga harapan kakak apa? Ya harapannya ibu selalu sehat dan aku bisa jualan bantu ibu gitu. Walaupun dia sedang sekolah. Dan kemudian saya izin, boleh nggak Bu saya foto kakak dan juga saya buatkan desain flyernya. Dan alhamdulillah ini bisa menjadi bahan promosi untuk mereka memposting-posting. Dan saya berikan itu secara free ya. Biasanya ada yang berbayar, ada juga yang free. Jika memang ada human interest-nya, ada sesuatu yang bernilai, biasanya saya kasih free ya. Begitupun dengan ini 2 hari yang lalu juga salah satu rumah tahfiz yang ada di Kota Bumi meminta saya untuk membuatkan desain banner. Ini bannernya 1x1. Dibuatnya di mana? Di PowerPoint juga. Begitupun dengan yang ini, yang lainnya ya. Itu dibuat juga di PowerPoint. Dan mudah-mudahan nanti teman-teman di sini bisa membuatnya juga di PowerPoint ya. Insya Allah. Oke, yang paling terpenting dari ketiga ini selalu update ya. Saya menggunakan 2019, alhamdulillah ini sudah naik dikit lah. Dulu saya menggunakan, ya pernah juga 2007, 2013 pernah juga, dan
baru 2021 ini saya menggunakan 2019. Hampir sama dengan 365, tetapi ada fitur-fitur yang kemudian bisa diupload secara gratis di 365, tapi yang di sebelumnya belum ada. Nah, teman-teman kemarin diminta yang daftar minimal 2013. Udah tahu belum di mana ini 2013? Ya, Teh. Udah ya. Nah, masalahnya yang kemudian muncul adalah bukan kemudian aplikasi yang digunakan, tapi siapa yang mengoperasikannya. Nggak penting kita mau laptop, mau drive-nya apa namanya Corel, mau pakai Photoshop, mau pakai Adobe bahkan ya, nggak penting. Yang paling penting itu siapa yang kemudian mengoperasikannya. Kalaupun dia menggunakan Adobe, menggunakan Photoshop, tetapi kalau tidak punya jiwa kreativitas yang tinggi, tidak punya konsep narasi yang bisa kita dituangkan dalam desain, dalam apa namanya apapun itu ya, maka ya semuanya hasilnya juga biasa aja. Jadi tidak kemudian melarang teman-teman, kayaknya mazhabnya PowerPoint, mazhabnya Corel, enggak. Semuanya bisa berkolaborasi gitu. Tetapi yang lebih mudah, yang lebih enak gitu ya, tidak banyak drive yang dibutuhkan, PowerPoint ini menjadi salah satu solusi bagi pemula di sini ya. Nah, kemudian yang paling penting juga dalam mendesain itu kita harus mengetahui yang namanya font. Nah, ada font headline dan juga ada font body text. Nah, gitu ya. Headline ini adalah jenis font-font yang tebal, yang gendut, yang tinggi, biasanya begitu. Sedangkan body text itu ya untuk tulisan pendukungnya, dan itu biasanya kecil-kecil. Ini kemarin sudah dikirimkan ya ke teman-teman, sudah diinstal semua, mudah-mudahan nanti kita bisa praktikan. Kemudian ukuran PowerPoint, ada yang udah tahu ukuran kanvas? Kanvas itu ukuran slide yang ada di PowerPoint, bisa kita gunakan untuk Instagram, Facebook, untuk presentasi seperti sekarang ini atau yang lainnya. Ada yang tahu? Boleh dikasih tahu ukurannya apa? Belum tahu, Teh. Belum tahu, Kak. Belum tahu. Oke, kami coba bongkar ya. Yang pertama 16:9. Ini yang sedang kami gunakan untuk presentasi online gitu ya. Itu 16:9. Kenapa? Karena memang ukuran slide, ukuran lensa ataupun ukuran apa namanya di HP maupun di laptop gitu ya, di ini adalah 16:9. Begitupun kalau kita tinggi sama 16:9. Bedanya adalah ini apa namanya potret, ini begitupun ini landscape. Seperti itu. Kemudian yang kedua standar. Standar ini biasanya digunakan untuk presentasi juga, tetapi sangat jarang ya. Biasanya kalau ini kita gunakan, misalkan kita lihat dulu LCD-nya ukuran berapa, si apa namanya LCD-nya. Kalau LCD-nya 4:3, maka kita menggunakan 4:3. Maka kalau kita lagi buat slide presentasi, mau ngisi acara atau kita mau berbagi ilmu begitu ya, ditanya dulu besok LCD-nya menggunakan 4:3 atau 16:9 gitu, supaya nanti apa namanya pas. Kalau nggak pas nanti terpotong ataupun terlalu kecil. Nah, kemudian ini 1:1, tadi yang ada di postingan Instagram itu rata-rata 1:1. Dan kemudian juga ini 4:5 untuk microblog ataupun majalah-majalah cover buku, ini menggunakan seperti ini. Saya pernah buat slide apa namanya cover buku di sekolah kami ya, di bagian karena memang di sekolah kami SMA IT Darul Ilmi mengharuskan dan mewajibkan siswanya punya buku. Nah, dan kami di bagian pembuatan cover-cover itu. Saya waktu itu buatnya pakai PowerPoint dan hari ini juga jadi, alhamdulillah. Ini story IG, kalau kita lihat story ya seperti itu. Bedanya ini pakai landscape, ini pakai potret. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Masih lanjut? Lanjut, Teh. Nah, ini cara mengubah ukuran. Udah tahu belum cara mengubah ukuran? Ada di desain. Udah. Ke custom. Kita coba praktik ya. Ada di menu desain di sini. Ada desain. Kita klik.
Kemudian di bagian ini ada kotak thread size. Kita klik bagian segitiga di bawahnya, maka dia akan muncul. Kalau yang di PowerPoint hanya ada 2 jenis gitu ya, 4:3 dan 16:9. Maka untuk membuat ukuran seperti di Instagram maupun di story WA dan sebagainya, maka kita harus mengukur sendiri. Nah, ini secara khusus ya, Instagram punya 2 ukuran. Pertama 1:1 dan 4:5. Kalau dikonversikan di Instagram kan pakai pixel, sedangkan di PowerPoint pakai cm, maka kita gunakannya 28 cm kali 28. Intinya di sini angkanya harus sama, tetapi jangan sampai di bawah 28. Kenapa? Karena kalau di angka 27, 26 dia resolusinya kecil. Kalau kita zoom itu tulisannya tidak terbaca. Kalau di sini 4:5 memang sesuai ukurannya 1080 kali 1350. Maka kita konversikan ke dalam centimeter, dapatnya 28 kali 35. Seperti itu. Sudah dicoba, didesain, slide size, kemudian pilih custom. Maka di sini muncul. Kalau kita kemudian mau membuat ukuran slide, kita harus membuat dari awal. Nah, dari sini. Ini terlihat kosong ya, teman-teman. Sebelumnya kalau kita ada seperti ini ya. Nah, kita pilih menu desain, kemudian pilih slide size, dan pilih custom. Kita rubah menjadi tadi paling kecil 28, kita buat 30 juga bisa. Kita buat 30, sama ukurannya sama. Maka jadinya seperti ini. Kalau pilihannya seperti ini, gunakan di bagian sebelah kiri saja supaya lebih optimal. Ini bisa kita blok, bisa kita Ctrl A. Intinya kita hapus gitu ya. Klik kanan, cut. Seperti ini. Sudah seperti ini? Ada respon, teman-teman? Halo? Bentar deh, mau ke belakang dulu bentar ya. Enggak. Yang lain sudah bisa belum ya? Boleh ditulis di chat box-nya. Ini Sudah tuh. 1:1. Kalau yang tersedia di PowerPoint ini hanya sebatas ini aja. Nah, dan kita bisa berkreasi tanpa harus mengambil dari sini. Menu ini sudah selesai ya. Kita coba ukuran 4:5. Kita 4:5, kita buat 35, 128 dikali ataupun dibanding dengan 35 cm. Ini biarkan aja potret karena kita inginnya berdiri gitu ya. Maka jadinya seperti ini. Ini adalah ukuran di Instagram. Ada 2 tadi, 4:1 dan juga 1:1. Ini terlihat semua, teman-teman. Kalau belum dicoba, boleh silakan dicoba. Kita maksimalkan sampai jam 10. Nanti 1 jam ke depan kita praktik. Sudah, teman-teman? Ada yang sudah mencoba? Kita tunggu ya.
Teteh Fatima bisa bantu memantau? Iya, Teman-teman Kak. sudah bisa. Saya harus memastikan teman-teman bisa. Ada yang kesulitan? Warnanya buram, Kak. Warnanya buram. Coba. Ini sudah jelas belum, Kak? Sudah, Teh. Jelas ya? Jelas. Iya, baik. Gimana teman-teman, udah? Ada yang kesulitan? Sudah, Kak. Sudah. Sepertinya nggak sulit kok, Teh. Nggak sulit, bisa berarti ya? Berarti Iya. kita lanjutkan ya, bisa ya? Lanjut, Teh. Ini di kanvasnya tadi masih ingat 1:1 dan 4:5. Nanti kita akan coba di dua-duanya ya, insya Allah ya. Sehingga nanti produknya bisa teman-teman juga buat. Lalu teman-teman kalau cari gambar di mana? Boleh tahu? Cari gambar untuk presentasinya, cari gambar untuk apa namanya ngisi training ataupun apalah gitu ya, untuk ngeposting atau dan sebagainya. Biasanya di mana carinya? Di Google. Di Google Image. Kalau seandainya diketahui sama pemiliknya, kita akan dapat yang namanya apa? Denda ya, karena semua yang ada di Google Image itu berlisensi. Maka harus hati-hati ya. Berdasarkan informasi di waktu itu ya, ada teman kami seorang desain yang kemudian didenda 13 juta hanya mengambil satu saja dari Google Image. Karena diketahui sama pemiliknya. Lalu gimana caranya kalau kita mencari sumber gambar yang itu aman, nggak ada lisensinya, dan itu gratis? Nah, saya akan sampaikan kepada teman-teman. Ini Pikabai. Ada yang udah tahu website ini? Belum tahu. Belum tahu. Ya, coba kita akan praktikan ya. Kita buka apa namanya Google-nya. Di sini kita tulis Pikabai. Bisa Pikabai. Nah, ini .com. Ya, nanti dia muncul, kita enter saja. Maka ini seluruhnya yang ada di sini adalah gambar-gambar yang gratis boleh digunakan. Tetapi memang kita sebagai seorang muslimah gitu ya, harus tahu juga batasan gambar-gambar apa saja yang kemudian memfilter ya. Kita filter mana gambar yang sesuai, mana gambar yang tidak tidak sesuai gitu. Contoh kita mau cari yang namanya gunung atau pemandangan juga bisa. Maka dia akan muncul lebih dari 1.000 ya di sini dinyatakan. Nah, ini teman-teman boleh ngambil gratis. Kita klik satu, kita pilih unduh. Unduh, kita muat. Nah, gitu. Kita pilih, biasanya nanti dia minta konfirmasi. Apakah kamu seorang robot gitu? Enggak, gitu. Biasanya kayak gitu. I am not robot. Saya bukan robot. Kita pilih seperti ini. Dan di sini ada keterangannya. Terima kasih Anda sudah ucapan terima kasih kepada pemilik gambar. Donasinya nggak ada gitu. Cuman diminta untuk men-follow ini. Tapi kalau enggak, mohon dicantumkan gitu. Mohon dicantumkan di sini bahwa kita mengambil gambar dari sumbernya pikabai.com. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya Unsplash. Nah, Unsplash. Ini juga website yang gratisan dan kita bisa mengambil gambar sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti ada 3 ya yang saya coba sampaikan di sini. Ini Pikabai juga sama,
di sini sama, kita sebagai seorang muslim harus bisa memfilter, karena memang kontributor di unpress.com ini masih banyak orang-orang dari non muslim gitu ya. Kita cari foto apa nih, misalkan pantai, maka muncul semua foto-foto yang berkaitan dengan pantai. Nah, kecuali yang ada logonya seperti ini. Biasanya ini udah di apa namanya, dicantumkan ada lisensinya. Jadi kita nggak boleh mendownload. Seperti itu. Ada yang muncul pantainya seperti ini. Tinggal di-download sama kita. Udah selesai. Tuh, dia sama tadi minta dicantumkan aja. Mudah-mudahan jadi referensi ya untuk cari gambar. Jadi jangan cari gambar di image lagi. Kalau cari gambar di image gimana teh gitu? Bisa nggak kira-kira gitu? Bisa nggak kira-kira teman-teman? Kalau cari gambar di image, di Google Image, di sini misalkan cari, ini kan Google ya, google.com. Kan seperti ini ya dia. Cari gambar misalkan apa? Teman-teman mau cari apa? Gambar rumah. Gambar rumah. Kita enter, maka dia akan muncul gambar-gambar seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang berlisensi. Kita pilih gambar, maka gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang sebetulnya bisa dilisensi. Nah, gimana caranya kita supaya gambarnya nggak kena denda gitu? Di image bisa nggak? Bisa. Jangan bersedih ya kalau tadi di Unflash nggak dapet, di Pikabai nggak dapet, kita bisa di Google Image, tapi ada caranya. Teman-teman masuk ke menu alat, bisa ke menu alat ini, maka dia muncul ada ukuran, warna, jenis, waktu, dan juga hak penggunaan. Kalau di bahasa Inggris biasanya dia ada tools. Intinya sama sih sebetulnya, letaknya di bagian ini. Sudah dicoba? Kemudian kita pilih di segitiga bagian hak pengguna, kita pilih dan kita pilih lisensi kreatif. Nah, yang ini, kita yang gratisan bahasanya ya. Jangan semua, jadi kita filter dulu. Yang nggak punya lisensi, yang nggak terdapat dendanya gitu. Kita pilih ini. Maka ini gambar-gambar yang tidak ada lisensinya atau tidak berbayar dan aman gitu kita gunakan. Kemudian kita pilih di sini waktunya, misalkan saya mau cari foto yang setahun terakhir, seminggu terakhir, ini bisa. Tapi kalau memang kita mau kapan aja ya nggak apa-apa juga. Jenisnya yang bentuknya klip, garis, atau GIF. Nah, karena kita biasanya kalau buat desain itu kan ingin menyocokkan ya, misalkan logonya kampus, atau logonya sekolahan, atau logonya lembaga kita, begitu ya. Warnanya agak-agak biru, atau ungu, atau merah gitu. Maka kita bisa di sini pilih warnanya. Si Google ini dia akan memunculkan rumah-rumah ataupun image yang kita cari berdasarkan warna. Kita cari di sini, warnanya karena saya punya logonya warna ungu misalkan, lembaganya warna ungu, pilih warna ungu, maka si Google Image akan menampilkan gambar-gambar rumah yang nuansanya ungu. Seperti ini. Dan kemudian ini kan kecil-kecil tuh ya. Saya ingin warnanya untuk bisa dicetak. Nah, kita pilih di sini ukuran. Ukurannya pilih ukuran besar. Maka semua Google Image ataupun yang ukurannya besar, walaupun di gambarnya kecil ya, tetapi nanti pas kita cetak digunakan bisa. Kita pilih yang kira-kira menurut kita cocok. Nggak jadi deh warna ungu misalkan. Saya mau warna biru aja. Ini muncul juga. Kita ambil rumah ini misalkan. Udah. Baru kita gunakan. Bisa diklik dulu sama kita supaya dia terlihat, baru kita klik kanan. Tetapi sama sih sebetulnya harus dicantumkan juga sumber Google Image gitu.
Gimana teman-teman? Bisa dilanjutkan? Lanjut Teh. Kan ya. Ini tadi udah kita bahas. Kemudian juga ada unpress. Juga pernah kita bahas tadi ya, sudah dipraktikan. Dan ini Pripik ya, ini Pripik ini berbayar memang, tetapi si Pripik ini menyediakan juga gitu gambar-gambar yang gratis. Biasanya kalau nggak ada watermarknya dia gratis. Kalau ada watermark itu dia harus beli dulu. Kecuali kalau kita udah jadi apa namanya ya member ya, member di Pripik bayar misalkan 1 juta setahun. Berapa ya itu 1 jutanya? 1 bulannya ada yang 700, ada yang banyak, tapi kan kita bukan profesional desain ya, hanya untuk kebutuhan mendesain aja carinya gitu. Jadi bisa di Unpress ataupun di Pikabai. Kemudian gimana, udah siap praktik? 4 menit lagi pas di jam 10 kita akan praktik. Oke Teh, lanjut. Lanjut ya. Nah, yang pertama ini juga ada Mbak Tati, ini salah satu rekan saya. Ini udah bisa ini mah suhu. Refresh Teh, upgrade udah mulai lama nggak belajar. Mohon izin Teh Tati, mudah-mudahan dapat insight pada hari ini. Ini yang pertama ya, remove background. Remove background. Kita tuh bahasanya tuh kumaha sih caranya kita mau menghilangin background kita itu kan jelek misalkan ya. Fotonya di hutan tapi pinginnya foto gue aja yang paling cantik gitu ya. Sehingga dia bisa fokus. Maka kita bisa menggunakan PowerPoint dengan caranya remove background. Nah, jadi seperti ini. Sudah di-download ininya teman-teman? Praktiknya? Ya. Sudah ya, kita coba langsung praktik. Ini karena kita punya satu foto nih ya, yang teman-teman bisa ambil di drive-nya masing-masing. Cara ngambilnya bisa ke menu ini ya, insert, mohon maaf, insert. Kemudian kita pilih gambar dan pilih drive. Atau di komputer ya, nanti dia akan muncul. Kita cari di datanya, data yang tadi kita coba apa namanya, cari di mana ya, kan di saya naruhnya di kelas, misalnya praktik gambar, cari gambar yang sama, kita misalkan ini bisa di gambar ini juga bisa, gambar ini juga bisa, kita coba yang ini ya. Nah ini seperti ini jadinya. Sudah bisa teman-teman dimasukkan ke PowerPoint-nya? Teh. Baru kita pilih gambarnya, kita klik 1 kali, maka dia akan muncul menu format. Sini ya, menu format. Menu format, kemudian di sebelah kiri ujung itu ada remove background. Kita klik aja, nanti dia bekerja sendiri. Ada prosesnya, kita tunggu saja dia bergerak, dan akan membentuk area yang berwarna ungu nantinya. Nah, ini area berwarna ungu ya. Yang warna ungu ini adalah background yang akan dihilangkan. Aduh, kumaha itu matanya. Warna ungu juga gitu, berarti hilang dong. Nah, kita bisa berubah atau rubah menjadi ya warna yang tetap pada awalnya. Nah, di sebelah kiri ini ada mark to keep. Nah, ada juga yang remove. Kalau kita mau menambahkan, tanda ini plus ya, berarti menambah area yang tidak dihilangkan. Kita klik, kita geser ataupun sentuh pada bagian matanya yang berwarna ungu ini. Digeser aja di mouse-nya, tunggu dia akan berproses juga untuk tidak mengambil. Nah, kemudian juga kita lakukan lagi hal yang sama di yang sebelahnya, dan di area-area yang nggak ingin kita hilangkan. Di tangannya misalkan, kita juga mau menampilkan, jangan dihapus gitu. Oke.
Sedangkan di bagian ujung sebelah sini ya masih ada area yang nggak terhapus. Kita ganti jadi min. Jadi tanda kurang ini ya, artinya mengurangi yang apa namanya ditampil. Kita geser seperti ini. Ini cara manualnya ya, cara yang kelas bawah. Kalau kita lagi nggak ada internet, bolehlah menggunakan ini. Kalau sudah semua kita cocok, kita pilih change, cap change. Kita pilih tanda checklist ini, udah selesai. Mudah bukan? Kita rapihkan menggunakan crop, baru kita coba rapihkan lagi, dan supaya lebih enak kita taruh di tengah atau di pinggir kanan gitu. Nah, sehingga kalau kita ambil tulisan seperti itu, ya seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman di rumah? Bisa. Bisa ya, kurang lebih nanti kita bisa digunakan foto oleh teman-teman semua. Nggak harus foto yang dikasih praktik ya. Satu hal yang kemudian penting juga, kalau melihat gambar ini teman-teman gimana coba? Gambarnya kira-kira apa? Menggantung ya? Iya. Nah, jadi aneh nggak menggantung? Nggak boleh Gambar digantung. aja nggak boleh digantungin ya, apalagi perasaan kita. Ini apa namanya menggantung? Kenapa? Karena nggak sesuai dengan kenyataan. Masa ngegantung nggak ada tubuhnya gitu ya? Maka kita ke bawahin sini. Baru nanti kita tarik. Tariknya sambil menekan shift pada tombol keyboard sebelah kiri. Di atasnya CTRL ada poin kedua shift. Jadi kita sambil tekan shift baru kita tarik di sini. Jangan narik di sini ataupun di sini. Kenapa? Karena nanti gambarnya jadi agak aneh gitu ya. Kepalanya besar atau tubuhnya gendutnya nggak presisi gitu ya. Maka supaya dia gambarnya tetap presisi, tetap sesuai, kita buat garis. Udah teman-teman? Udah. Nah, yang paling terpenting, coba lihat di gambar ini teman-teman. Ada garis-garis di PowerPoint saya. Ini ya. Lihat nggak teman-teman? Ada garis-garis ini ya. Coba saya ini kan. Ini nih ya. Ada garis-garis ya? Iya. Di bagian sini. Iya, Mbak. Gimana caranya gitu? Supaya kita membuat garis ini yang harus pertama teman-teman lakukan, yaitu membuat garis. Sebelum kita mendesain yang banyak ini, kita membuat garis dulu. Supaya apa? Supaya gambarnya enggak kelebihan. Misalkan saking senengnya lihat Mbak ini atau foto kita, jadi kita fullin. Kalau seperti ini nanti pas dibawa ke presentasi ataupun ke LCD, ditampilkan dia akan terpotong. Kepalanya jadi tidak ada gitu. Maka untuk mempermudah kita perlu yang namanya garis. Garis ini digunakan untuk membatasi di mana yang bisa ditampilkan, mana yang enggak. Caranya pilih penuh view. Nah, di bagian sebelah kiri ada ruler. Nah, dan ini diklik semuanya. Di atas dan di bawahnya diklik. Yang di tengah nggak perlu. Karena nanti kebanyakan garisnya dan kitanya jadi nggak fokus. Yang bawah dan yang atas. Ini kan garisnya masih di tengah-tengah ya, cuman gambar plus aja ya. Yang ini belum ada, yang ini juga belum ada, yang ini juga belum ada. Seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Nah, gimana caranya supaya yang bawah, yang di pinggir ini ada? Kita pilih mouse-nya, letakkan mouse itu di garis-garis yang horizontal maupun vertikal, baru kita klik kanan pada
pada keyboard ataupun pada kursor yang ada di laptop gitu ya. Klik kanan, maka muncul gambar seperti ini. Pilih mau yang horizontal atau vertikal dulu. Saya maunya yang vertikal dulu. Oke, siap. Baru kita taruh di sini. Nah, ada tulisannya ya. 10,50, 11,1080. Ada ya, terlihat ya? Terlihat. Nah, kita buatnya misalkan di angka 11. Nah, di 11. Oke, sip, 11 katanya. Terus kita buat lagi, klik kanan, add vertikal, taruh lagi di sebelah kiri, 11 juga. Oke, terus yang di bawah sini, kita juga mau menambahkan, ngambilnya boleh dari sini, boleh juga dari sini. Bedanya nanti saya maunya yang di horizontal. Baru kita pindahkan. Oh, di sini. 5, misalkan dibuat 600. Atau kita buat 580 juga bisa. Tetapi jangan terlalu mepet di sini ya. Nah, hal ini mempermudah untuk kita mendesain supaya tidak keluar dari jalur. Misalkan di sini tadi berapa? 60. 6,00. Di bawah juga 6,00. Nah, gitu. Sehingga kepalanya ini bisa kita kebawahin. Dan ini juga bisa kita. Nah, kemudian yang tengah-tengah ini untuk membatasi, jangan sampai gambar ini melebihi garis tengah ini. Karena nggak presisi nantinya. Contoh, kalau kita mau, ini kan ya, dibagi dua kan ya. Nah, ini kita taruh di sini, warnanya kita rubahin. Nah, ini bisa kita untuk gambar, itu kan ya. Jadi unsur desain itu ada gambar, ada teks. Kita buat di sini, jadi ada teksnya misalkan. Ada teksnya. Ini apa nama teks. Nah, gitu. Jadi dalam satu set desain harus ada gambar, harus ada teks. Dan semuanya presisi. Dalam artian seperti ini. Di tengah-tengah ini adalah garis yang menjadi acuan. Jangan sampai teksnya jadi gantung seperti ini atau jadi geser ke sini. Kalau kita mau gambar di sini, di sebelah kanan, berarti ini teksnya sebelah kiri. Nah, gambarnya yang di sebelah kanan ini jangan sampai mepet ke sini. Jadi gini. Nah, paham ya di sini ya? Tapi harus presisi, tidak melewati garis tengah gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Ya, Ya, kalau kemudian saya mau apa ya, namanya teh nggak mau pakai gambar yang seperti ini, saya nggak mau lah gitu, dihapus, ya udah cut aja. Terus kita mau ini panjang semua ya, maka garis yang tengah-tengah bagian horizontal ini menjadi pembatas juga. Ini teks, ini gambar. Kita ambil gambar coba ya, klik menu insert, pilih bagian gambar, dan kita pilih bagian yang mana ya, ini misalkan gunung, insert, maka dia akan masuk seperti ini. Kok ada di atas? Tenang dulu, bisa kita ke bawahin, klik kanan, kita send to back. Nah, dia ada di bawah, jadi ada seperti ini. Kalau kita kemudian mau ke atasin, ya udah, berarti kita ke atasin seperti ini, dan kita nanti pilih crop, tetap kita ada bagian pembatasnya ini. Nah, terlihat ya ada garis di sini. Udah selesai. Kita pilih sembarang. Ini misalkan apa? Pembelajaran hari ini. Membuat cara membuat apa? Misalkan es krim.
es krim apa? Alpukat. Walaupun ya nanti kita cari referensi dari buku atau dari apa, tapi kita membuat slide-nya seperti ini. Sehingga kalau kita buat, oh kurang enak kayaknya gitu. Cara membuat, kita enter seperti ini. Kita gedein lagi. Fontnya bisa kita ganti menjadi bebas new atau Oswald tadi yang kami kirimkan juga. Baru setelah itu ya pasti gambarnya ini adalah es krim coklat ya. Kalau gambarnya gunung berarti 5 tips jalan-jalan ke gunung apa? Ke gunung. 5 tips jalan-jalan ke gunung, misalkan seperti ini. Gambarnya saya nggak mau ini ya. Kalau kita slideshow seperti ini. Mata kita tuh tertuju gitu, nggak berat sebelah. Tapi kita harus perhatikan juga warnanya jangan sampai kontras ya. Yang ini nggak nyambung sama yang bawah. Betul ya? Caranya supaya nyambung kita bisa, ini yang menjadi kelebihan 2013 ke atas. Pilih format, kemudian pilih save file. Karena warna-warna ini nggak ada di PowerPoint, kita pilih yang namanya eyedropper. Ini kita pilih pena ini, kita arahkan warnanya mau yang mana nih gitu. Saya mau yang ini. Udah, selesai, sama dia. Kalau kita slideshow, ya nyambung dikit ya. Nyambung dia. Jadi garis ini lagi-lagi dipergunakan untuk mempermudah. Bisa sampai sini? Bisa, Teh. Kita coba masih sedikit lagi ya. Nah, ini tadi yang apa namanya cara manual ya, cara kelas 1 lah ibaratnya remove background yang menggunakan PowerPoint. Terus kita kumaha ya kalau pakai website, ada website penyedia gambar gratis untuk di remove background ya. Ini satu remove background. Kemudian yang kedua ada website ini. Sama-sama keduanya online. Kita coba sini. Kemudian kita pilih di sini. Nah, di sini teman-teman remove background. Kita diminta upload foto mana yang akan di remove background. Contoh, foto ini kita upload image. Dia minta nyari di mana katanya. Saya harus mengambil foto. Kita siapin fotonya gitu. Kita klik, kemudian kita foto yang tadi ini misalnya. Dia memproses sendiri. Ini gua bantu katanya. Udah, selesai ya. Enak yang pertama atau yang kedua? Kedua. Baru kalau setelah itu kita download deh. Download, maka dia tersimpan. Kita balik lagi ke PowerPoint. Yang kedua ada tadi foto ya. Nah, dia seperti ini. Diminta juga untuk upload. Bedanya adalah kalau di remove background resolusinya jadi kecil. Jadi gambarnya presisi besar yang kita siapkan, tetapi nanti berubah jadi kecil. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa besarkan juga secara manual. Nah, yang kedua ini, official foto ini, dia nggak berubah. Tetap ukuran yang sama, tapi bedanya lebih clean, lebih cerah. Kita sama tadi caranya, kita pilih nomor 10 tadi, dan dia berproses. Nanti dia akan bergerak sendiri. Nah, Co-clicking ya. dan dia akan bekerja sendiri. Apa itu website Teh? Foto clipping. Foto clipping. Foto. Poco. Kalau tulisannya Poco, double P. Foto clipping. Ini rada terlambat karena memang tergantung dari jaringannya gitu. Karena dia resolusinya nggak berubah, jadi dia itu
sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau remove background tadi gitu. Bentar, izin sebentar ada telepon. Enggak. Nah, dia akan berubah nih. Akan menampilkan apa namanya tuh ya? Gambar yang asli dan gambar yang di background gitu. Nah, dia memproses. Teman-teman boleh dicoba di rumahnya ya. Nah, lebih jelas ya dia. Lebih cerah dan juga resolusinya nggak berubah. Kalau sudah seperti ini kita download. Nah, di sini udah ada pilihannya ya, PNG. PNG itu ya hanya yang di tengah aja. Kalau JPEG nanti dia jadi warna putih belakangnya. Kita pilih PNG, kita download. Nah, udah selesai, sukses katanya. Kalau sudah, kita coba kembali ke PowerPoint, kita akan bedakan mana hasil dari website ini, mana hasil dari website ini. Dan juga kita bandingkan sama yang ini ya, sama yang ini. Ini dari apa namanya? Dari hasil remove background tadi ya, ini secara manual. Kemudian kita akan bandingkan yang kedua dari apa namanya remove background, dan yang satunya tadi dari mana? Download. Nah, ini yang 10 ini remove background, remote BG, sama kita sesuaikan ininya. Apa namanya? Kemudian yang ketiga dari foto clipping. Dengan ukuran yang sama, teman-teman bisa bedakan. Nah, sama ya. Apa yang membedakan coba? Ada yang tahu cara membedakannya ini? Kalau kita lihat di remove background yang pertama, dia sama sih, nggak ada perbedaan. Hanya bedanya di pinggir sini ya, kurang rapi. Betul? Betul, Pak. Kemudian yang kedua juga sama, masih ada gerijut-gerijut yang ya sebetulnya nggak terlalu dilihat ke orang ya, tapi bagi seorang desain ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, mulus. Nah, jadi nanti teman-teman boleh menggunakan mana aja, nggak harus yang di sini. Bisa remove background, bisa foto clipping, bisa juga dari PowerPoint itu sendiri. Sekarang ini menggunakan save. Save itu bingkai ya, kalau bahasa sederhananya. Bingkai yang disediakan di PowerPoint. Sejauh ini, kira-kira kita yang udah punya laptop, seberapa sering kita menggunakan silaturahim, terus apa ya, menyapa si save ini, si bingkai ini. Kalau ada foto yang seperti ini, kemudian kita tambahkan teks, ini enggak seperti ini. Fokus nggak kita untuk baca tulisannya? Perlu waktu nggak kita untuk memahami tulisannya? Masih ada kontras nggak di sana? Masih campur ya, sehingga kita masih ya adalah berkumpul suatu kaum, masih terbata-bata. Dan mata kita sedikit perih sehingga tidak fokus. Tapi kalau kita tambahkan bingkai, maka dia akan lebih soft, lebih bisa ditangkap secara langsung. Nah, kira-kira enak mana? Mandang yang ini atau yang ini? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Yang kedua ya, yang kedua. Kalau satu foto bisa dirubah-rubah enggak? Bisa. Contohnya seperti ini. Nah, dengan konteks desain yang sama,
dengan teks yang sama, gambar yang sama, tetapi desain konsepnya berbeda, itu akan lebih menarik. Foto kita bisa dirubah-rubah. Satu, tadi yang pertama tapi kurang menarik. Yang kedua, kita tambahkan save dengan yang gambar sama yang teks. Kanan kiri bersanding seperti itu ya. Kemudian juga teksnya atas bawah. Bawahnya teks, atasnya gambar. Dan mudah-mudahan ini menjadi referensi untuk teman-teman membuat nanti akan menjadi produk dari pelatihan ini. Teman-teman membuat, bisa menggunakan foto sendiri ataupun gambar yang sudah disediakan oleh kami di sini. Atau seperti ini. Enak mandangnya ya. Semuanya bisa teman-teman lakukan. Satu hal yang kemudian harus pasti oleh kita bahwa lebih baik punya satu skill yang kita kuasai hingga akarnya daripada kita punya 1000 skill gitu ya, kemampuan ataupun keahlian, tetapi kita nggak ada satu yang mendasar. Nah, mudah-mudahan skill desain ini menjadi skill yang bisa teman-teman jadikan referensi dan perdalam jika teman-teman menginginkan kedepannya bisa lebih baik lagi. Cukup dari saya, mohon izin untuk teman-teman nanti bisa praktik. Sampai ketemu di slide selanjutnya. Gitu. Cukup. Baik, terima kasih Zanila atas penyampaiannya, Masya Allah ya. Lumayan ini ya Teh, lumayan agak susah. Tapi kalau kita belajar pasti insya Allah bisa. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman lupa dengan caranya, boleh tanya langsung PC aja ke nomor Teh Mila langsung gitu ya. Baik teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, kita sesi ini ya, saya jawab. Sesi praktik. Silahkan. Mbak Diah, bagaimana Mbak Diah? Ada respon kah? Tanggapan? Sudah jelas, Kak. Sudah jelas. Siap praktik berarti? Iya, ini lagi Oh, dipraktikkan. siap. Mangga Mbak Tati, hatur nuhun sudah bergabung di sini ya. Semoga sehat selalu, mangga. Kita coba praktik. 30 menit kita untuk praktik ya Mbak Adia. Saya izin minum ya. Ya Teh. Oke. Mbak Diah, kita praktik ya. Teh Fatimah juga. Praktik yang pertama, kita coba untuk membuat slide ukuran 1:1. Kita buat di sini 30. Kemudian kita oke. Dan juga kita masukkan gambarnya. Sama seperti tadi ya gambarnya. Yang ini. Ini kan tidak full ya. Maka kita harus membuat yaitu 1:1. Caranya adalah klik crop. Kemudian kita pilih segitiga di bawahnya. Pilih aspek ratio. Dan juga di sini ada 1:1. Karena desain kita kan tadi dibuatnya 1:1 ya. 1:1. Maka dia akan membentuk secara langsung seperti ini. Kalau kita maunya ini di pinggir ya, kita bisa geserkan. Kalau enggak juga ya di tengah-tengah boleh, enggak apa-apa. Seperti ini. Kalau kita mau membesarkan fotonya, bisa juga seperti ini. Tapi kalau tidak mau ya kita biarkan seperti ini. Baru pilih crop lagi, kita
taruh di sebelah kanan boleh, sebelah ujung kiri boleh, di manapun ya, yang pasti dia menempel dengan ujung. Dan juga kita tarik, tekan shift, dan kita tarik sampai memenuhi di bagian slide-nya. Sampai di sini, kita siapkan teks yang tentunya bisa kita gunakan untuk praktik. Contohnya seperti yang tadi ya, kita coba ada teks dan gambar. Teksnya sama, kita rubah di sini, tetapi nggak terlalu terlihat. Nah, gimana caranya supaya terlihat? Maka kita perlu yang namanya save atau bingkai. Cara menambahkannya ada di menu insert, dan kita pilih save. Di sini ada banyak save yang bisa kita gunakan. Kita pilih rectangle. Karena kita udah punya garis tengah untuk kemudian mengatur antara kiri dan kanan, kita cukup taruh di sini. Kita pilih menu format, kemudian kita pilih save fill, dan kita warnanya ganti. Cocok nggak ya? Tapi kalau nggak cocok, saya mau kayak bajunya. Maka pilih eyedropper dan kita taruh di sini. Save outline-nya kita hilangkan, baru kita masukkan. Dan warnanya diganti menjadi warna putih. Kita pilih format, ada di atasnya. Seperti ini. Terlalu kecil, kita bisa besarkan. Seperti ini. Terus kita pilih tulisannya yang tinggi, besar. Seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah taruh di tengah-tengah, kita juga akan memperbesar ini menjadi ukuran 20 misalkan. Kalau kita stretch saw, maka jadi seperti ini. Oh, gambarnya kekecilan ya, kurang besar. Kita bisa, ini kita kecilkan, kita pilih format, kita pilih crop, kita besarkan lagi. Dan kita geser. Geser terus sampai dia kira-kira ya tinggi begitu ya. Kalau sudah, kita coba lihat lagi. Pas, bisa, enak dilihat. Sama, kepalanya dan juga teksnya hampir berdekatan. Tidak terlalu mundur, tidak terlalu ke atas. Terus yang paling penting apa? Kan ini kita yang buat. Kita nggak mau kan, ya, kita juga dalam rangka mengapresiasi diri ya. Kita tambahkan, kita klik kanan, kita copy, kita klik kanan lagi, kita duplikat ya, bisa juga Ctrl D. Kita ganti di sini add siapa nih? Milah Smart. Bahwa desain ini dibuat oleh Milah Smart. Hal yang paling penting juga tadi dikatakan ya, buat garis tepi. Nah, gitu ya. Tapi cukup garis aja yang bertepi ya. Hati kita nggak boleh bertepi. Kita buat lagi secara vertikal. Kita taruh di sini. Kita buat lagi secara vertikal, kita taruh di sini. Sehingga garis teks itu sama. Nah, kita bisa menyamakan ini. Cara menyamakannya, pilih ke home, kemudian ada arrange, align ini ada align left. Kita pilih align left, artinya tepi sebelah kanan, kita geser aja. Sehingga kalau kita slide saw, ini nama kita juga masih terlihat. Contoh seperti ini.
Nama kita masih terlihat di sini. Sangat mudah ya. Yang kedua, dengan gambar yang sama, kita akan coba kemudian mengulik-ngulik gitu ya. Gambarnya sama tadi seperti ini. Kemudian kita mau menambahkan di sini misalkan. Apa nih? Oval. Kita buat oval di sini. Kita buat bundar. Kita taruh di bagian kepalanya. Mbak Dia masih menyimak? Masih, Kak. Oh, bisa. Yang pertama tadi bisa, Mbak? Lagi dicoba ini. Coba, oke. Kita tunggu ya. Ini the first dan juga spesial ini. Tinggal berdua sama bertiga sama Teteh Fatimah. Sambil minum, makan boleh, Mbak. Silakan. Kalau sudah bilang ya, Mbak ya. Bisa, Mbak? Ini Kak Serdi ya, masih di sini ya? Iya Teh, masih ada Kak Sarli di sini. Bisa enggak, Dek? Itunya, Kakak, praktiknya. Tadi tuh sinyalnya nggak ada Teh. Oh, jadi tertinggal ya? Nanti boleh minta namanya nggak Teh? Nanti kita bagikan kok, insya Allah. Oh iya, terima kasih Teh. Iya. Mau praktik atau mau dicukupkan ini? Mau praktek, Mau praktik? cuman Oke. Ini sudah terdownload belum ininya? Praktiknya? materinya ya Teh? Bahan-bahan praktiknya? Ya, Mbak Diah bisa praktik nggak? Mbak Diah di Mbak Umu ini ya. Tertinggal tadi, tidak apa-apa. Tadi kita sudah praktik dan membuat desain quotes yang temanya Al-Quran ataupun untuk dipost di media sosial begitu. Teman-teman tadi
di sini sudah bisa atau terputus ya tadi jaringannya ya? Terputus Tadi ya? punya aku terputus, Teh. Sampai ini kita, tapi sudah di-download Mbak ininya Mbak Umu Sudah dan deh, udah di-download. Alhamdulillah. Kita coba ini ya. Ya, nggak apa-apa Mbak Umu. Yang pertama kita siapkan, kita akan membuat desain dengan ukuran 1:1. Sudah bisa mengukurnya tadi, mengaturnya sudah bisa? Mengatur 1:1, slide-nya sudah bisa belum? Maaf, Teh, tadi terputus, jadi ketinggalan. Oh iya iya. Baik. Sudah dibuka PowerPoint-nya? Nggak apa-apa, diaktifkan aja ininya. Audionya di mute aja. Iya, Teh. Buka PowerPoint-nya. Kemudian kita pilih menu desain. Iya, Teh, sudah. Dan kita pilih slide size. Iya, Teh, sudah. Dengan custom. Custom ini kita klik, Sudah. maka muncul seperti ini. Iya, Teh. Kita pilih di sini menggunakan angka yang sama. Contoh 30 kali 30. Kalau buat 40 juga bisa, 30 juga bisa. Atau kita buat 28 juga bisa, tidak apa-apa. Tapi tidak di bawah 28. Kalau sudah, ini biarkan landscape, ini potret biarkan. Nanti kita pilih OK. Ya. Nanti kalau yang awal itu ada pilihan 2 ya, maksim sama ya. Itu yang sebelah kanan, yang maksimal. Iya, Teh, sudah, Teh. Kemudian kita pilih menu insert. Kemudian ada gambar di sini ya. Pilih menu gambar ini dan pilih drive. Device. Tidak device. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita gunakan. Contohnya mana yang mau kita gunakan? Ini misalkan gambarnya orang yang lagi baca Quran. Nah, ini kan gambarnya nggak sesuai tuh. Nggak sesuai dengan gambar yang ada di kanvas yang warna putih ini. Maka untuk kita bisa sampai di sini, kita klik gambarnya, muncul menu format, kemudian di sebelah kanan ujung itu ada menu crop. Iya, Teh. Di sini ada aspek ratio. Pilih yang namanya square. 1:1. Kita klik, maka dia akan meminta seperti ini. Kalau kita mau geser, ya geser aja ini tengah-tengahnya. Seperti ini. Kalau kita mau geser fotonya kayaknya ke tengah deh. Oh, kayaknya ke pinggir deh. Ya emang enggak. Teman-teman cocoknya di mana? Kalau kurang gede, ya digedein. Bisa. Seperti ini misalkan. Kalau udah, bisa klik di mana aja. Baru setelah itu kita letakkan fotonya di sebelah kiri atas, boleh, kanan atas boleh. Yang penting di ujung lah. Di ujung ya. Dan kita tekan shift di laptop, di keyboard, di komputer, dan kita pilih ujungnya. Sehingga gambarnya memenuhi ruang yang berwarna putih tadi. Bisa sampai sini? Iya, Teh, insya Allah. Ya. Kemudian kita punya teks nih. Ada teks. Dan kita taruh di sini. Kira-kira kalau diginiin enak mandang nggak?
Enak nggak matanya? Enak, tapi nggak fokus. Supaya lebih enak, kita tambahkan yang namanya bingkai. Di mana menu insert, di bagian tetangganya gambar ini ada save. Kita pilih namanya rectangle. Nih, rectangle nomor 1. Kita buat deh. Tekan tombol sebelah kiri di mouse. Kita buat seperti ini. Kita pilih format. Save file-nya. Kita gunakan warna. Warna apa yang sesuai dengan gambar ini? Ah, nggak ada di sini ya. Nah, supaya sesuai, dia harus pakai yang namanya lambang pena ini. Eyedropper. Pilih, maka kursornya berubah jadi pena. Arahkan pena itu ke bagian mana? Kepalanya kah, pecinya kah, wajahnya kah, atau jaketnya? Saya pengen di jaketnya misalkan. Udah jadi seperti ini. Dan save outline-nya kita buat no outline. Karena di atas ini adalah ada tulisannya, dan kita mau tulisannya di atas, ya boleh-boleh aja. Kita pilih tulisannya seperti ini, maka pilih menu format, dan kita pilih bring font, bring to font, bring to front. Maka jadi seperti ini. Antara gambar yang ini sama yang di atas, lebih mudah yang di atas, betul nggak? Betul, Teh. Nah, seperti itu. Tadi kan ini enak tuh, bagus juga sih, tapi kurang maksimal visualnya, matanya. Tapi kalau seperti ini jadi fokus. Bisa praktiknya? Mbak Serli? Insya Allah bisa, Teh. Sudah dicoba? Kita tunggu untuk mencoba ya. Iya, Teh. Udah. Nanti bisa dikirim ke Teh Mila, boleh? Ke grup boleh ya? Iya, Teh. Yang kedua, dengan gambar yang sama seperti ini, tapi beda, bingkainya bukan bingkai rectangle lagi, bingkainya oval, bulat misalkan. Ini kita kepinggirin dulu, kita pilih menu insert lagi, kita pilih namanya oval. Nah, oval itu ada di basic shape. Tekan shift pada keyboard, dan kita pilih tarik kursornya sebelah kiri. Nah, seperti ini. Sudah buat seperti ini? Tadi terputus, Teh. Di sip ya, Teh ya? Shift, ya, shift, terus kursornya ditarik sebelah kiri atau mouse sebelah kirinya ditarik. Sambil ditekan, sambil ditarik. Sip. Kemudian? Bisa? Buat seperti ini bisa? Bisa, Teh. Kita perbesar dikit, sepasnya. Baru kita letakkan di bagian kepala. Sudah? Iya, Teh. Sudah. Kedua, kita duplikat. Cara menduplikat oval ini ada dua. Klik kanan, copy, klik kanan lagi, paste. Tapi supaya lebih mudah, bisa juga Ctrl-C, Ctrl-V, bisa juga. Yang ketiga, yang lebih mudah lagi, cukup kita Ctrl-D, Ctrl-D. Maka secara otomatis dia tercopy. Betul begitu? Oh iya, Teh. Sudah. Baru yang kedua kita kecilkan. Cara mengecilkan sama, kita pilih save, tekan shift, dan kita tarik ujungnya. Ujung sebelah kiri boleh, kanan boleh, atas bawah boleh, tapi jangan di sini. Kalau di tengah-tengah akan gepeng, contoh seperti ini. Jadi gepeng ya. Iya, Teh. Maka caranya adalah pilih
tekan shift, ditekan, dan kita baru mendorong ke masuk atau keluar. Diperkecil, seperti ini misal, ini digedein lagi, seperti ini. Sudah? Sebentar, Teh. Sudah, Teh. Nah, kemudian kita duplikat lagi, klik foto yang ini, kita duplikat lagi, kita duplikat lagi. Sebanyak mungkin duplikatnya, boleh seenak mungkin. Kita gimana enaknya gitu. Nah, seperti ini. Dan pas gitu misalkan. Nah, untuk kita kan nggak kelihatan fotonya ya. Kok fotonya jadi nggak kelihatan gitu kan. Supaya kelihatan kita cukup klik aja fotonya. Tekan di bagian ujungnya. Ini udah gini aja. Kelihatan nanti dia. Tuh. Kelihatan nggak? Bentar. Tekan Iya, pakai kelihatan. Tapi Nah, gimana tadi caranya, Teh? klik fotonya. Terus kursor sebelah kirinya tekan aja. Tekan, diklik. Nanti dia begini ada. Duh, Selalu menggunakan save ya, Kakak. Save-nya ditekan, baru kita klik ini. Save, tekan, klik ini. Nah, terlihat ya? Sudah? oh, Masya Allah. Tiga 13 menit lagi kurang lebih kita ya. Bisa, Kak? Bisa, Kakak? Sudah sampai di mana, Kakak? Tadi sampai ini, Teh. Menekan ini, menekan. Ya. Ya, masih di sini kok. Baru kita select semua. Cara men-selectnya bisa kita select begini. Semuanya terpilih ya. Intinya mah yang bulat-bulat ini kita pilih jadi satu seperti ini. Bisa nggak? Pilih jadi satu seperti ini. Atau kita klik aja satu. Klik ini, tekan shift, pilih, 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 pilih. Semuanya dipilih. Bisa? Cara ininya gimana ya, Teh? Kok itu bisa keluar semua? Kalau kita tekan kan bisa keluar satu aja. Iya. Pilih satu, kita tekan shift. Shift-nya jangan dilepas. Oh. Pilih, pilih, tapi sambil shift-nya ditekan. Bisa? Belum bisa, Teh. Bisa. Kalau nggak di gini aja. Kursornya letakkan di sini. Kemudian tekan kiri, dia ngeblok gitu deh. Ngeblok, Kakak. Udah lepasin kalau udah keblok. Bisa diblok? Gimana sih?
tekan di luar. Oh iya teh. Intinya Terus teh? semuanya nah, kemudian pilih menu format. Kemudian menu format. Kemudian ada mership sebelah kiri. 2013 bukan? 2013 teh. Ya, pilih sebelah kiri, mership. Ini yang ada di logo ini. Oh iya merchipnya ya, tapi kok masih tetap nggak bisa di. Oh iya. Bisa? Oh iya merchip. Dia hanya akan hidup kalau ada 2 atau 3 lebih objek yang dipilih. Oh iya teh. Dan ini aku ngetik. Ini susah banget. Pilih yang tadi awal, kita blok semuanya di sini. Kalau sudah, jangan dilepas ini, biarin kayak gini. Baru kita ke format, baru ke sini. Maka dia akan hidup di sini tombolnya. Iya teh, ya. Bisa? Oke. Kayaknya nanti bisa dicoba lagi deh teh, soalnya ini aku ngesipnya aja nggak bisa. Hah? Ngesipnya aja. Chill. Buat tombol hidup ini loh teh, masih belum bisa. Tombol hidup nggak hidup tuh karena kita nggak mengklik bulat-bulat ini. Iya kan ngeklik bulat-bulat ini teh. Ya udah kayak gini, biarin kayak di layar ini. Oh, biarin aja ya. Baru kita ke format, jangan kemana-mana kecuali ke format. Gambar buletannya jangan dilepas, tetap ada titik-titik seperti itu. Tapi kok dia nggak mau mati ya teh? Punya teteh kayaknya mati gitu gambarnya. Banyak gitu. Maksudnya ini klik bagian ujungnya, ujung sini. Oh iya teh. Hidup. Astagfirullah. Kalau sudah, kita pilih union. Mungkin nanti bisa aku belajarin lagi ya teh pelan-pelan kalau lihat rekamannya teteh. Siap. Nah, jadi seperti ini nanti. Kalau sudah, kita pilih gambarnya. Coba lihat ke layar dulu. Pilih gambarnya, tekan shift, pilih bingkainya. Kita pilih menu format lagi, kita ke merge lagi, kita intersect. Maka gambarnya jadi seperti ini. Dan tulisannya tinggal kita pindahin aja. Ganti warna. Nah, seperti ini. Kalau gambarnya terlalu besar, dikecilin. Sehingga kalau kita post, ya sama dia. Begitu, Kakak. Ya teh. Mau dicukupkan? Lanjut juga nggak apa-apa teh. Hmm? Lanjut juga nggak apa-apa. Kurang terdengar apa, Kak? Lanjut juga nggak apa-apa teh. Aku merhatiin juga nggak apa-apa. Iya. Oke, coba mudah-mudahan itu ya bisa. Iya teh, amin. Yang ketiga sama sih seperti ini. Hanya bedanya kita ngambil gambarnya aja. Dibelah dua gambarnya. Kemudian ini diambil Qurannya. Terus yang warna ini kita rubah nggak pakai shift, tapi pakai format background. Maka di sini muncul warnanya langsung ini, atau kita pakai warna yang pecinya misalkan. Udah, ini sama konsepnya sama seperti ini. Terus kemudian juga kita bisa sama seperti yang tadi, bisa menggunakan tombol yang mana aja. Kita misalkan gunakan yang ini, tapi kita maunya ini gambarnya banyak.
seperti ini. Dan terpotong-potong. Kita bisa CTRL-D dan kita duplikat sebanyak mungkin. Seperti ini. Kalau sudah, kita duplikat juga. Kalau semuanya sudah, kita pilih ke semuanya. Kita pilih menu format, ke merge, dan kita intersect. Union. Kita geser lagi ke sini. Kalau kurang pas, kita taruh di tengah seperti ini. Baru kalau sudah, kita pilih gambarnya, pilih bingkainya, kita menu format, kita pilihnya bukan lagi union, tapi intersect. Tulisannya sama, kita rubah menjadi, jadi seakan-akan gambarnya itu ada di sebuah penjara gitu ya, atau di sebuah ruangan yang ada rongga-rongga untuk melihat gitu. Gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan nanti kita coba bagikan rekamannya ya. Mbak Yeti, selamat bergabung. Mohon maaf Mbak Yeti, ini sudah masuk ke sesi terakhir. Jadi nanti mungkin bisa melihat rekaman ulang ya. Teteh Fatimah, halo Teteh Fatimah. Iya, Teh. Ya, kita tutup ya. Tapi sebelum ditutup kita boleh berfoto, nggak apa-apa. Iya. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya udah di sesi terakhir. Tadi buat teman-teman yang mungkin tadi keluar masuk, insya Allah nanti ada rekamannya ya Teh ya, insya Allah. Ya, insya Allah. Terima kasih juga untuk atas partisipasinya teman-teman ya, meskipun terakhir di sesi, Masya Allah ya, 40 orang Teh. Baik, sebelum kita tutup ya, terakhir itu sesi foto bersama, boleh kita berempat. Boleh dihidupkan kameranya. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Cukup, terima kasih Mbak Sherly yang sampai hadir sampai di akhir ini, dan juga Mbak Yeti. Salam kenal Mbak Yeti dari Lampung. Baik, teman-teman semua, cukup ya. Saya sebagai MC juga mohon maaf bila ada perkataan salah maupun tadi gitu dari awal sampai akhir. Kita tutup agenda pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin cukup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.